salah satu poin pentingnya itu supaya keluarga kita betul-betul mendukung gerakan kita, kalau bisa ikut mencintainya dan menyebarkan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini dalam Quran surah An-Nisa, wal yakhsal ladina lau taraku ya min durri khalfin di sini, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggal keturunannya lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Ya wafillah rahimakumullah ya teman-teman semuanya. Ayat ini ayat tentang waris ya, ayat tentang harta. Tapi ayat ini maksudnya adalah jangan sampai kita meninggalkan keturunan yang lemah ini bukan hanya dalam masalah warisan berupa harta. Intinya ayat ini, kalau kita ingin tidak khawatir, solusinya supaya tidak khawatir meninggalkan keturunan yang lemah, solusinya adalah hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan qaulan syadida. Di antara qaulan syadida, supaya tadi keluarga itu jadi pendukung bukan penghambat, ada 10 hal penting ya. 1, keluarga mengatur panggung untuk hubungan masa depan. Nah, yang dimaksud keluarga mengatur panggung untuk masa depan, baik hubungan masa depan keluarga itu sendiri. Maksudnya anak-anak kita kalau hubungannya baik, ketika dewasa hubungannya akan baik dengan keluarganya maupun dengan masyarakat, maupun masa depan peradaban. Ketika keluarganya terbangun dengan baik, insya Allah akan muncullah peradaban yang luar biasa. Tidaklah seorang Al-Fatih menjadi seorang yang hebat kecuali dibina di keluarga yang sangat luar biasa, dari kecilnya diasuh dengan dan seterusnya. Yang kedua, selama masa-masa sulit, orang membutuhkan keluarga yang dapat mereka andalkan. Jelas ya, ketika ada kita kesulitan, pasti kita itu harus bisa diandalkan oleh keluarga kita. Hadir. Yang ketiga, keluarga dapat menjadi sumber kasih sayang dan dorongan yang penting. Tadi sudah disebutkan ya, diupayakan keluarga ini adalah jadi sumber cinta kita, sumber kasih sayang kita yang mendorong, di sini mendukung, jangan sampai sebaliknya yang tadi. Yang keempat, keluarga menumbuhkan rasa memiliki terhadap segala sesuatu, harus merasa saling memiliki dengan semua anggota keluarga. Yang kelima, orang yang dibesarkan dalam keluarga dekat mengembangkan hubungan yang lebih sehat sepanjang hidup mereka. Artinya di sini penelitian mendukung bahwa orang-orang yang dari keluarga dekat terus menikmati hubungan dekat di kemudian hari. Psikologi sains menerbitkan sebuah studi jangka panjang pada penulis yang mengamati hubungan pria. Di sini intinya ketika keluarganya bagus, psikologinya akan bagus, emosinya akan bagus. Dilanjut sama asisten. Kita lanjutkan bahwa yang selanjutnya kenapa keluarga penting ya. Jadi hubungan keluarga terkait dengan kesehatan mental seseorang. Ada yang lupa. Nah, ini ya, keluarga ini bukan dimaksud bukan rumah tangga kita aja, tapi di sini kita keluarga yang dimaksud sadar keluarga ini menjaga keharmonisan rumah tangga kita, keluarga besar kita, anak-anak kita, kemudian aktif dalam memerankan diri sebagai orang tua dan anggota keluarga yang sehat, bugar, dan waspada. Artinya bukan sadar kita sebagai ayah, tapi juga kita sadar kita sebagai anak, sebagai anggota keluarga. Nah, seperti itulah, gitu ya. Demikian rumah tangga Naunggur. Dilanjut juga ya. Kesehatan mental berawal dari keluarga. Seorang ayah, seorang suami mustahil akan bersukses keluar kalau di rumah tangganya tidak sehat. Yang pertama berasal dari mentalnya. Ketika istri tidak banyak menuntut, anak juga tidak cerewet, bahkan hidup di luar, suami ayah akan lebih semangat. Yang ketujuh, waktu berkualitas bersama keluarga terkait dengan kinerja akademik yang lebih baik. Ternyata quality time, waktu berkualitas dengan keluarga itu menunjukkan bahwa keluarga itu ada keluarga yang dekat dan harmonis. Dimana ketika quality time dilakukan, tidak ada yang tidak mustahil. Anak-anak akan sukses. Contoh quality time. Quality time
Ya, 10 alasan kenapa keluarga ini itu pentingnya. Ya, mangga dijelasin. Kada sadarnya orang teh aya anu di bumi. Lanjut, ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin diulangi. Mangga. Dipotong dulu ininya. Langsung sambil. Udah. Hamdan wa syukralillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Untuk sadar yang ketujuh, meskipun ini yang paling akhir, mungkin ini urutannya terbalik ya. Kita mulainya dari yang ketujuh. Setelah kita ku anfusikum mendiri ku anfusakum, kita diharuskan wa ahlikum. Makanya ini fardu ain, gak bisa diwakilkan dengan yang lain. Kalau sadar politik kita bisa wakilkan ke yang lainnya, yang lainnya juga. Kalau sadar keluarga ini adalah betul-betul tanggung jawab kita, dan ini krusial sekali. Nah, saking krusialnya dalam Al-Quran sering ditekankan ya. Salah satunya tadi dalam Quran. Dan harapan kalau berkaitan, jangan berhenti membuat kesimpulan dini. Yang keenam, melakukan komunikasi nonverbal, dan yang ketujuh selalu berpikir positif. Ketujuh hal tersebut akan coba dirinci, diuraikan satu persatu. Sama Pak Aten coba mungkin satu persatu. Yang percaya diri artinya kita itu sebelum bisa mengekspos diri kita harus percaya diri bahwa kita itu mampu, kita itu bisa. Itu menjadi modal dasar kita untuk mengekspos diri kita, membranding diri kita kepada orang lain, baik melalui media sosial ataupun secara nyata di kehidupan pribadi. Memang sih agak tipis-tipis dengan sombong, cuman agak beda lah. Ini konteksnya untuk mengekspos diri kita agar kebaikan bisa terekspos. Dengan percaya diri itu menjadikan kita berani. Jadi ketika kita sudah percaya diri, maka kita akan berani tampil, berani menyampaikan. Dengan berani, maka ide-ide yang kita miliki, kebaikan kita yang kita miliki akan mudah disampaikan ke yang lain. Dan yang kedua, persisten itu dalam konteks kita itu harus kekeh melalui media apapun, bersikeras, bersikukuh dengan apa yang kita lakukan. Misalkan kita yakin bahwa kita itu baik, maka kita ekspos ke orang lain. Tapi kan sebenarnya dia juga diekspos sama orang lain, dia juga di branding sama orang lain. Orang lain juga menarik minat dia, gitu kan. Makanya kita harus mengeluarkan berbagai jurus gitu, agar kita itu terekspos dengan baik gitu di depan mereka. Jadi tidak gampang down ya, tidak gampang putus asa, tidak gampang terpengaruh oleh orang lain. Gara-gara orang lain menurunkan semangat, memojokkan, akhirnya kita jadi tidak lagi menyampaikan ide-ide kita. Kita kekeh gitu. Apalagi kita dasarnya kuat, kita punya potensi, punya kelebihan. Dan yang ketiga, jangan membosankan. Jadi trik agar kita tidak membosankan adalah jadilah pribadi yang unik, tentu dalam konteks yang baik gitu ya. Pribadi yang unik itu pribadi yang menghibur orang, kemudian memanfaatkan berbagai media, inovatif, kreatif, membuat berbanyak inisiasi agar apa yang kita sampaikan tidak membosankan. Yang keempat, tawarkan solusi. Jadi kita itu akan mampu menawarkan solusi, akan jadi problem solver ketika kita tahu akan permasalahan. Kita tahu akan permasalahan ketika kita terjun langsung ke masyarakat, dan kita akan tahu memberikan solusi, akan mampu memberikan solusi ketika kita menguasai ilmu. Jadi kita itu banyak pengetahuan, banyak berpikir, banyak terjun ke masyarakat. Di sana tahu akan permasalahan, makanya solusi-solusi praktis dari permasalahan yang dihadapi akan muncul dengan sendirinya itu, berdasarkan pengalaman yang kita miliki. Kemudian berhenti membuat kesimpulan. Ini sebenarnya tindak lanjut dari nomor 4. Jadi berhenti membuat kesimpulan dini ya, yang terlalu dini. Jadi kita jangan menjudge diri kita bahwa, atau mengatakan kepada orang bahwa diri kita mampu menjadi atau mengatasi permasalahan, diri kita mampu menjadi problem solver. Bukan.
karena orang tidak akan mempercayai begitu saja apa yang kita katakan, tetapi dia akan lebih mempercayai apa yang dilakukan. Kemudian hindari hal-hal kecil terkait dengan hal-hal yang akan diekspos, karena mungkin saja orang lain lebih mengetahui detail, yang ekspornya lebih mengetahui detail daripada kita. Kemudian lakukan komunikasi verbal. Komunikasi verbal itu akan mendukung komunikasi non verbal. Pandangan mata, gerak bibir, gerak muka, gestur tubuh, mimik itu akan mendukung kepada apa yang kita katakan. Itu akan menguatkan kepada apa yang kita katakan. Yang ketujuh, Ya selalu positif. Jadi apapun kondisinya, apapun permasalahannya, apapun responnya dari orang lain, kita tetap menebarkan hal yang positif, menebarkan hal yang baik, menebarkan solusi. Jangan sampai karena respon orang lain itu kurang bagus sehingga kita jadi mengeluarkan statement yang negatif, mengeluarkan statement yang kontraproduktif. Tapi tetap saja kita memberikan hal-hal yang positif, hal yang bermanfaat, hal yang memberikan solusi kepada masyarakat. Jadi itu 7 tools, 7 alat agar kita itu mampu menjadi orang yang sadar branding. Dan itu tidak hanya dilakukan di dunia nyata, tapi di dunia maya. Alangkah lebih baiknya kalau di dunia maya ya kita juga punya tim yang mampu branding tersebut. Tidak bergerak sendirian. Kita harus ada tim, makanya ada tim media, tim segala macam. Sehingga kerjaan-kerjaan kita itu benar-benar terekspos dan tersampaikan ke masyarakat. Hasil-hasilnya baik yang positif, apalagi yang intinya mah tersosialisasikan lah kerjaan kita. Pak, tanya ini Pak, ini kan kurang lebih sama kayak kita panitia par ya Pak ya, apa itu panitia. Kita itu harus berani menyampaikan kelebihan yang kita miliki, baik di dunia nyata maupun di dunia tidak nyata. Dengan kita berani menyampaikan kelebihan yang kita miliki, kelebihan kita itu tidak hanya berputar di kalangan kita, tapi yang lain bisa menerimanya. Dan itu menjadi standar branding itu ada 7 alat, 7 tool yang bisa kita lakukan, Kelompok tua tadi menyerap ilmu nih. Dan ada Pak edukasi ya. Agus Pak dari Kota Sukabumi, ini dari Banjarmasin. Bapak Agus. Bagus. Pasti bagus. Ini yang gantian Ya, kita akan dialog dengan Bapak Agus kelompok 3 ya? kelompok 5. Kelompok 5 ya. Assalamualaikum. Judulnya apa judulnya? Waalaikumsalam Gantian Pak. Ya. Pak Doni. Saya asisten dari Pak Agus untuk menjelaskan Sadar salah edukasi. satu dari 7 sadar. Salah satunya adalah sadar edukasi. Jadi sadar edukasi ini salah satu poin yang penting daripada 7 sadar yang perlu kita pelajari caranya. Jadi salah satu dari 5 cara edukasi, gimana caranya? Ada 5 ini. Yang pertama, buktikan kita merasakan kesakitan. Jadi kita buktikan itu maksudnya kita kan berada di tengah masyarakat ya. Ketika masyarakat tentunya kita paham tentang kesulitan mereka karena kita juga ikut. Jadi kita tahu apa yang mereka rasakan dan dari tahu itu kita di sini disebutkan kepemimpinan pemikiran. Jadi kita ada pemikiran dengan adanya kesulitan itu kita cetuskan ide. Kalau kita punya pemikiran aja tapi gak dicetuskan ide, sama aja. Mereka nggak kenal kita nih, sama-sama aja gitu. Terus yang kemudian, yang kedua, setelah kita mencetuskan ide dari kesulitan yang mereka hadapi, nah, kita kasih solusi. Kita belajar dari kesalahan kita. Jadi selain kita tahu kesulitan yang mereka hadapi, kita juga pernah melakukan kesalahan itu. Kita ceritakan kita pernah melakukan kesalahan itu, jadi mereka biar nggak melakukan kesalahan yang sama. Kemudian yang ketiga, bantu mereka mengenal kita. Maksudnya setelah tadi ada tahu kesulitannya, kemudian kita merasakan, ya kita kasih melontarkan solusi apa yang kita tawarkan. Kembali yang penting kata kuncinya adalah
kepemimpinan pemikiran. Nah itu, jadi apa yang kita pikirkan kita utarakan ke masyarakat, itu penting. Di situ di beberapa kali juga silakan. Kepemimpinan pemikiran. Kemudian ajari mereka tentang keterampilan praktis. Jadi dari pemikiran yang kita kasihkan tadi, kita ajari mereka tentang tutorial, cara-cara praktis, cara-cara yang dekat dengan kehidupan, yang tidak terlalu ngawang-ngawang, yang praktis-praktis saja gitu Pak. Kemudian yang keempat, nah ini yang kelima adalah yang penting nih, belajar bersama. Supaya tidak terkesan kita menggurui dan mau diterima oleh mereka, kita belajar bersama, kita sampaikan ide-ide kita, kemudian kita terima masukan dan tambahan dari mereka. Karena apapun yang kita utarakan, mereka tidak terima dan kita tidak mau menerima apa yang mereka masukkan, biasanya mental Pak. Jadi ini kelima cara kalau kita ingin mengedukasi masyarakat mengenai apa yang kita pikirkan terhadap suatu masalah. Ya ini untuk masalah, berbagai macam masalah ya, dari mulai kelangkaan minyak goreng, atau masalah tentang mungkin di lingkungan kita ada kriminalitas, atau di lingkungan kita ada masalah sampah, atau masalah air bersih, apapun itu, ya, kelima langkah ini bisa dipakai gitu. Kita mulai satu, jadi urutannya seperti ini supaya kata tadi Coach Adi ya, kita bisa dirasakan gitu, bisa dirasakan di masyarakat, yaitu dengan pemikiran kita. Kalau tentang dana dan sumber daya lain kan itu terlalu banyak effort ya. Kalau pemikiran kan gampang ya, pemikiran tentang sebuah masalah di lingkungan kita keluarkan ke masyarakat dengan cara-cara 5 langkah ini. Yang dua itu bagaimana? Karena biarkan mereka belajar dari kesalahan kita. Ya, maksudnya kita ini sih, apakah misalkan gini, ada masyarakat, satu masyarakat yang rugi dalam usaha nih, maka kita harus rugi dulu, baru kita menjelaskan apa. Nah, jadi Jadi menambahkan dari Pak Doni ya, jadi tadi ya berawalnya kita tuh harus sama satu frekuensi dulu dari keresahan apa yang menjadi keresahan di lingkungan ataupun di maju kita. Yang kedua, bisa jadi kan semua orang itu melakukan kesalahan, dan kesalahan itu contoh tadi ya, saya usahanya pernah rugi gara-gara saya terlalu percaya kepada kasir saya. Nah contoh sederhananya gitu. Jadi saat nanti ada eksekusinya adalah membuka lapangan usaha baru contohnya. Jadi teman-teman kalau punya kasir itu adalah dibuatkan sistem secara IT-nya supaya kita bisa kontrol keluar uang masuknya begitu. Itu maksud poin 2. Jadi tidak apa yang supaya real kejadian. Kalau kita dari pengalaman orang terus mendapatkan ibroh itu kan sesuatu yang biasanya lebih masuk ya, daripada kita membuat analogi yang kurang ataupun tidak dialami ya begitu. Jadi ini lebih ke edukasi gitu ya, memberikan penjelasan kepada orang. betul, Jangan sampai seperti yang kita alami. Atau mungkin bisa gini Kang, kita mencari mentor, pasti kayak mentor ya, mentor memang yang memang dia ahli di bidang itu, misalkan tadi tentang bisnis, kita menggunakan mentor. Kalau misalkan di ilmunya gitu ya. ilmunya dengan orang yang berpengalaman, karena kan kita tidak mungkin untuk mencari pengalaman, semua pengalaman gitu yang memang itu lama prosesnya. Memang di sini poin bantu mereka ini ada kaitannya dengan kesini. Jadi apa yang kesalahan kita alami, kesalahan kita inventarisir, bantu mereka menemukan solusi. Contohnya kayak tadi bisa, cobalah kalau mau usaha tata Rasulullah menjadi utamakan pernah halaman, punya guru dulu, cari mentor dulu, atau Nyambung punya sistem dulu begitu. Nah, yang keempat dan kelimanya ini adalah konsep berjamaah kita. Jadi kita itu tidak bisa besar sendiri, kalau berjamaah itu akan lebih manfaatnya lebih besar. Jadi merasakan bahwa ini masalah bersama gitu ya. Betul. Mendudukan bukan masalah dia, tapi ini kesalahan kita juga. Benar. Kesalahan kita yang tidak ada masalah dia. Ya kita di sini kan ya. Ya lebih ke kita, lebih ke
Ya supaya apa? Supaya nanti ada perjalanan emosi antara misalnya Bapak usaha Di sini sebagai seorang profesional kita harus meningkatkan kompetensi kita, ya. Dan caranya melalui sadar diri, ya. Sadar terhadap diri sendiri. Nah, untuk bisa sadar diri ada 6 tahapan. Yang pertama, pertimbangkan setiap keadaan sebagai peluang, ya. Jadi apa yang menimpa kita, yang terjadi kepada kita, kita selalu berhusnudon, berpikir positif, ya. Apakah itu sisi negatif atau sisi yang tidak suka, jadikan itu peluang untuk belajar, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak cukup kita itu bisa menerima saja, ya, peluang itu. Kita harus gabung ke dalam grup mastermind. Kita itu gabung dengan komunitas. Kita itu berjamaah, berkolaborasi. Nah, di sana kita akan ketemu dengan orang-orang yang mungkin lebih senior, ya, lebih tua, ilmunya lebih tua, yang bisa membimbing kita. Itu di mastermind ini. Nah, kemudian kalau di mastermind mungkin terlalu luas, kita akan ketemu ketika dicari mentor. Kalau mentor kan lebih spesifik, lebih personal, ya. Jadi kita bisa si mentor itu bisa melihat blind spot, sisi negatif atau sisi yang kurang dari kita. Nanti dia yang akan menjadi role model, yang bisa mengarahkan kita supaya gampang dalam meningkatkan kompetensi dan kesuksesan. Yang keempat, gunakan waktu dengan bijak. Selalu produktif, tidak ada waktu yang sia-sia. Semuanya digunakan untuk belajar untuk terus meningkatkan kompetensi. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Yang kelima, manfaatkan teknologi. Teknologi ini akan mempercepat akses data, akses informasi, ya, melipat gandakan, ya, sesuatu yang mungkin dulu hanya kelipatan 1 ini bisa kuadrat gitu, ya, ekuivalen katanya. Dan yang terakhir ini adalah iqra, baca. Kita selalu membaca ayat qauliyah dan qauliyah, ya, termasuk membaca peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar kita. Ya, yang paling utama mungkin baca buku, ya, literasi, ya, untuk menambah kepakaran kita. Inilah yang ini semuanya sebetulnya bingkai dari sadar diri. Jadi kita itu harus selalu memotret diri kita, ya. Mana kekurangan diri kita tadi, ya, cari lingkungan yang baik, cari mentor, gunakan waktu, pakai teknologi melek digital. Itu mungkin yang dapat disampaikan. Kalau ada yang mau menambahkan atau memperjelas, Pak, kenapa yang nomor baca ini nggak yang pertama sih, Pak? Ini dari sananya. Yang 6 ini merangkum semuanya. Dengan baca ini sebetulnya intinya membaca ini ya, membaca peristiwa, membaca aditif, mentor, ada waktu. Jadi kunci dari sadar diri itu dibaca kalau menurut pendapat kami, ya. Makanya disimpannya di awal, di akhir. Kan ada istilah Pak ya, ada sadar diri, ada nggak sadar diri, gimana tuh Pak? Nah, itu sadar kamera itu Pak. Kalau selfie harus sadar kamera. Oh gitu ya. Gimana Pak? Sadar diri sama nggak sadar tuh? Apakah kita termasuk golongan yang mana itu? Ya, kalau sadar diri intinya harus di introspeksi diri lah, gitu. Sama diri lah. Kalau Evaluasi kali ya? Iya. Bang, mungkin bisa dari Pak, bagaimana cara kita move on pada saat pada saat kita menghadapi satu keadaan, ya, keadaan yang jelek misalkan gitu ya, agar kita bisa tetap rise up, bisa menjadikan itu sebagai peluang. Bagaimana caranya? Nah, yang tadi selalu husnudon, Husnudon, ya. Kemudian cari komunitas kebaikan, ya. Di sini bahasanya mastermind. Kemudian cari yang lebih spesifik, yang bisa terus memotivasi kita untuk berubah, untuk terus tadi motivasinya supaya terus naik. Yazid yang poyan terus kan naik turun, nah supaya bagaimana sekarang terus naik terus. Ya, jadi intinya kalau ada masalah jangan sendirian. Harus ada teman, ya, temannya cari yang temannya yang lebih dari kita, gitu. Makanya bahasanya mentor di sini mastermind. Ya, karena mereka minimal sudah tua dari usia, mungkin tua dari pengalaman, tua dari ilmu. Gitu. Cara
Ini Pak, mentor yang baik itu yang bagaimana Pak? Mentor yang baik itu adalah yang menjadi model. Jadi dia itu kan bukan hanya bisa mentransfer knowledge, ya, bukan hanya bisa menyampaikan pengetahuan, tapi dia juga bisa menjadi pendamping, termasuk bisa mengarahkan gitu. Makanya seorang mentor itu dia itu harus sudah melewati fasenya. Nah tadi di kata kelompok sebelah ada orang yang coaching bisnis, ternyata dia teh nggak bisa main bisnis, dia teh hanya menyampaikan materi, betul gitu, training. Jadi seorang trainer dia teh bukan seorang bisnis gitu. Ya seorang mentor yang baik itu dia itu tidak cukup mentransfer ilmu, tapi dia juga harus menjadi pelaku gitu. Dia sudah melewati itu teh. Jadi ketika ada masalah kita, ketika nanya ke dia itu sudah melewati masa itu, jadi, sehingga dia bisa membimbing gitu. Itulah mentor. Ya kalau Halakom dulu ada mentoring ya. Nah, misalkan kakak kelas minimal sudah pernah mengalami ya masa dia sekolah gitu ya. Nah, jadi pasti pengalamannya sudah jauh lebih. Terus ya mentor juga kan dipilih mungkin dari bacaan orang yang bagus, pengetahuan yang bagus, lobby itu kan. Itu kalau contoh ke Halakom. Pak. Tadi setuju tadi penjelasan tentang mentor tadi, apa dia sudah pengalaman memang begitu ya. Tapi memang kalau yang tadi dibilang coaching apa tadi, coaching bisnis ya, coaching memang harus dia pintar. Kalau coaching Maaf ya, Wak. Selamat. Terima kasih. ya. Beda coaching sama mentor beda. Seperti kita ketahui, bangsa Indonesia bangsa yang sangat besar. Terbentang luas wilayahnya dari Sabang sampai dengan Merauke. Penduduknya sangat banyak sekali. Ragam bahasanya luar biasa. Sukunya juga mantap, sangat banyak sekali. Kebudayaan, agama dan sebagainya. Oleh karena itu kita butuh sebuah perekat. Dalam hal ini dinamakan sebagai 4 pilar kebangsaan. Apa itu pilar? Dalam sebuah bangunan itu dibahas sebagai sebuah tiang. Kalau pilarnya keropos, maka bangunannya akan roboh. Begitupun sebaliknya, ketika pilarnya kuat, maka bangunan itu akan berdiri dengan tegak. Nah, dalam hal ini 4 pilar kebangsaan ada 4. 1. Pancasila. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kita akan diskusi bersama tentang 4 hal ini. 1. Pancasila. Pancasila, seperti kita ketahui bersama, ini menjadi dasar negara Indonesia. Kenapa menjadi dasar? Pada saat negara kita belum terbentuk, waktu itu dibuatlah sebuah lembaga yang namanya BPUPKI. BPUPKI. Lembaga tersebut ditugaskan untuk menyusun sebuah dasar negara. Kira-kira negara kita ini mau apa sih? Landasannya, dasarnya mau apa? Akhirnya dalam sidang tersebut keluarlah sebuah kalimat, yaitu Pancasila. Siapa yang menyampaikannya? Soekarno pada tanggal 1 Juni. Soekarno baru mengeluarkan judulnya Pancasila. Nah, kemudian dalam berbagai proses yang ada, pada akhirnya Pancasila ini berisi 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipilih oleh kebijaksanaan dalam persatuan perwakilan, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, 1 hari setelah Indonesia merdeka. Ini resmi menjadi dasar negara kita. Nah, Pancasila itu meskipun belum ada namanya, tapi sudah menjadi jiwa bangsa kita, sudah menjadi karakter bangsa kita. Maka inilah yang tepat dijadikan sebagai landasan negara kita. Kemudian Pancasila juga menjadi dasar atau sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Kemudian untuk menjabarkan dari kelima sila ini, maka dibuatlah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini untuk mendetailkan kembali isi dari Pancasila yang 5 sila tadi. Apa tujuannya? Undang-Undang Dasar ini menjadi landasan pembuatan hukum di negara kita, dari pasal 1 sampai pasal yang terakhir. Dan ini juga menjadi landasan konstitusi di negara kita. Setiap aturan yang ada
Bapak dan Bapak-bapak di sini ada yang berprofesi sebagai guru, sebagai profesional di berbagai kementerian ataupun dinas-dinas terkait. Itu aturan-aturan yang ada itu bersumber dari Undang-Undang Dasar yang dibuat menjadi undang-undang dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, apa maksudnya? Negara kita sangat luas, Pak. Beda dengan negara lain, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Beda-beda bahasanya, beda-beda wilayahnya, beda-beda agamanya. Kita terpisah oleh lautan, Pak. Tapi luar biasanya, dari awal merdeka sampai sekarang kita belum pernah terpisah, kecuali wilayah Timur-Timur. Nah, ini karena apa? Karena terkatnya NKRI ini. Makanya penting bagi kita semuanya untuk memahami secara mendalam berkaitan dengan NKRI. Karena ini landasannya adalah rasa cinta terhadap tanah air. Meskipun kita berasal dari pulau yang berbeda, bahasa kita berbeda, adat kita berbeda, tapi kita menyadari bahwasanya kita adalah sebagai bagian dari Republik Indonesia. Ini tertuang dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ada istilah SARA. S yang pertama suku, A agama, R ras, A antar golongan. Kita sangat beragam sekali, sangat majemuk bangsa kita ini. Bahkan waktu itu ketika saya tidak secara langsung mendengarkan dari MPR bahwa negara kita ini unik, kata salah satu wakil ketua MPR, Pak Lukman Hakim. Kenapa unik? Bangsa kita ini beragam, tapi sampai sekarang kita masih tetap utuh. Bayangkan kalau itu terjadi di negara lain, entah apa yang akan terjadi. Makanya wajar kalau bisa dikatakan kenapa sampai sekarang Indonesia menjadi negara yang maju, karena kita sangat majemuk sekali. Dengan kita tetap bersatu pun itu menjadi sebuah karunia dari Allah yang luar biasa. Oleh karena itu, dari perbedaan yang ada, kebinekaan yang ada, maka direkatkan menjadi satu kita sebagai bangsa Indonesia. Seperti itu, Pak. Silakan apabila ada yang mau menambahkan, menanggapi, mendebat, atau mau memberikan. Boleh Pak, satu Pak. Ya, silakan. Jadi saya yang nomor 3 Pak, Ya. terkait NKRI bahwa kita itu dipisahkan oleh lautan. Ya. Saya kurang setuju tuh Pak dan tidak setuju. Memang Kita harusnya Indonesia itu disatukan oleh lautan, bukan dipisahkan. Gitu. terima kasih. Memang sebelum perjanjian dari Insinyur Haji Juanda yang disampaikan di PBB, awalnya oleh Belanda itu kita dibuat sebagai negara yang serikat, Republik Indonesia Serikat. Itu tujuan untuk mengambilkan, diperjuangkan oleh Insinyur Haji Juanda bahwa negara kita itu meskipun sepenuhnya oleh lautan, tapi menjadi kesatuan. Yang akhirnya dari sidang PBB tersebut menambah luas negara kita semakin luar biasa. Karena itu kita mengingatkan, jadi negara kita ini meskipun terpisah secara dohir, secara terlihat oleh dengan pulau-pulau, tapi hakikatnya kita bersatu dengan lautan itu sendiri. Laut itu mempersatukan. Ya. Sebelum ada tol, sebelum ada jalur kereta, laut itu mempersatukan antar wilayah, kan gitu ya. Karena nenek moyang kita seorang pelaut tuh. Nah, kalau nggak ada laut, nggak ketemu nanti. Makanya nggak boleh kebut-kebutan ya, Pak. Nggak boleh kebut-kebutan. Karena kita tahu Laut. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ini Pak berkaitan dengan NKRI, harga mati gimana Pak? Nah, dari agama itu artinya itu nggak bisa ditawar menawar lagi, Pak. Karena kalau misalkan NKRI bisa ditawar-tawar lagi, maka akan semakin banyak negara-negara yang berpisah seperti Timor Leste. Seperti itu. Makanya itu menjadi sebuah harga yang tidak bisa ditawar oleh kita. Pada akhirnya ketika ada kejadian di Aceh yang ingin berpisah, di Papua, itu dari pemerintah dan berbagai elemen bangsa itu berikhtiar. Assalamualaikum. Wah, selamat. Waduh. Dian di Bandung. Kita bacakan dulu. Oh, Garut. Ada 10 alasan mengapa regulasi itu penting. Ada 10 alasan mengapa regulasi itu penting. Pak Ibnu. Untuk Wira kita dari apa itu regulasi. Lampung. Terima kasih.